Pagi teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan mengupgrade yaitu inverter atau frekuensi saya, yaitu yang tadinya baterai sekitar 24 volt akan saya rubah menjadi 48 volt. Jadi nanti baterainya tadinya di seri 2 nanti jadi 4, jadi 12 kali 4 jadi 48 volt. Kemudian nanti semua akan berubah, yaitu solar cell-nya, panelnya yang tadinya di seri 2 akan saya seri 4 nanti. Kemudian trafonya ini yang tadinya 1 ini kan hanya 24 volt ke 220, nanti akan saya rubah yaitu 48 volt ke 220. Jadi akan saya pesan ini lagi nanti untuk di seri ya. Jadi nanti tenaganya jadi dayanya jadi 6.000, ini 3.000, nanti saya beli lagi satu jadi 6.000. Kemudian ini kit inverternya, ini yang tadinya nanti bagian R1 R2 nya itu yang tahannya 75 kilo ohm saya rubah menjadi 150 kilo ohm. Jadi nanti akan saya rubah, saya upgrade sehingga ini akan lebih besar, dayanya akan menjadi 6.000 watt. Dengan adanya pengaruh dari menggunakan tegangan baterai 48 volt adalah yaitu untuk kabel-kabelnya akan lebih kecil, yaitu dengan daya yang sama arusnya akan makin kecil kalau menggunakan 48 volt dibanding 24 volt. Mungkin itu teman-teman, ini nanti akan saya lanjutkan untuk saya upgrade yang kit inverter. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman, ini yang kit inverternya ini sudah saya lepas dari boxnya. Ini jadi ini dari baterai 24 volt saya upgrade untuk 48 volt. Ini bagian yang ini harus kita lepas. Ini ada dua ini tahanannya yang 100 ini 75 kilo ohm ini lihat ini. Nah, 75 kilo ohm ini sudah saya lepas dari rangkaian ini, akan saya ganti yang seperti ini. Ini adalah 150 kilo ohm ini. Ya, per bijinya ini saya beli 10, nanti hanya dipakai 2 aja untuk mengganti yang ini. Ini kalau yang ini 75 kilo ohm, ini 150. Ini sudah saya lepas di sini, bagian di sini ya. Ya, R1 R2 ini sudah saya lepas. Jadi ini akan saya ganti dengan ini sehingga bisa nanti untuk baterai yang 40 volt. Sebelumnya 24 volt, ini akan saya rubah untuk sistem 48 volt jaringan. Jadi ini ada R1 R2-nya ini saya ganti dengan 150 kilo ohm. Sebelumnya 75 ohm. Nah, ini bisa kita tes. Ya, ini nah, ini 100. Ini kurang presisi, ini harusnya 175 ohm. Ini alatnya ini kurang presisi. Ini kurang presisi ini ya. Sebentar, jangan diarahkan sini. Ini sudah kita rubah jadi untuk ukuran 175 ohm. Ya. Ya, ini mungkin gitu aja teman-teman. Ini akan saya pasang lagi ini yang untuk ganti yang 175 ohm, saya ganti 150 ohm. Ini 75 ohm dirubah 150 ohm. Jadi ini dua kalinya ini dua kalinya ini. Jadi ini 150 ohm ya. Ya, mungkin gitu aja. Mari teman-teman saya lanjutkan ini untuk setting kit inverternya. Jadi ini tadinya yang kit inverter untuk 24 volt, baterai 24 volt kita rubah 48 volt menggunakan baterai 48 volt, yaitu yang dirubah adalah yaitu tahanan ini yang kurang lebih ini 7,5 ini ya, ini 7,3 ya presisinya
kurang ini 7,3 ohm ini 75 ini harusnya. Ini tempatnya di sini nih R1 R2 ya, yang di sini ini ada kecil sekali, ini kita rubah, sudah saya rubah, saya ganti dengan yang ini yang 150 ohm. Ini kan 75 tadi ini saya rubah ini ngukurnya harus pakai alat ini, jadi apa ini kalau kena tangan ini presisinya kurang ini saya ukur ya, ini yang ya, ini presisinya ini yaitu 147,9 ya, pasnya itu 150 karena ini kurang presisi. Ini tadinya yang kecil ini 2, kita ganti 150 kilo ohm, ini satuannya dalam kilo ohm. Nah ini 2 ini sudah saya ganti dan kira sudah jadi. Nah sekarang ini akan saya atur ini itu beban tegangan atas maksimum itu mati adalah sekitar 60, kemudian yang paling bawah itu 42. Ini sudah saya setting ya, ini saya nyalakan ya, ini ya sudah nyala ini. Kemudian kita coba ini setting ini, kalau kita ini sudah 60 ya, jadi kita turunkan akan hidup, dia akan hidup di 50-an ini variabel tegangan ini ya, tegangan variabel ini buatan sendiri ini, variabel tegangan variabel yang bisa dirubah-rubah, ini buatan sendiri, ini bukan beli dari toko, itu rakitan, jadi ya seperti ini. Kita turunkan iya, kecil sekali kita turunkan. Nah ini sudah hijau, ini sudah hidup, ini berarti kan hidup. Kalau dinaikkan pada 60, itu tegangan 60, dia akan mati nanti 60. Nah 60 ini mati nanti ya, sekitar 60 mati, dia akan nyala lagi umpama tegangan sekitar 58 ini ya, tadi kan terlalu cepat, ini matinya sekitar 59. Nanti kalau hidup sekitar ya ini 58an ya, 57 58 ya, masih hidup iya. 58 ini mati, ini hanya kurang presisi. Kemudian kita cek batas paling bawah itu nanti 42. Ini lihat ini jar, ini yang biru ini tegangannya itu nanti sekitar 40, dia 2 akan mati ya. Ini harus pelan-pelan. Nah ini 42 dia akan mati, jadi baterai kurang dari 42 volt dia akan mati. Kemudian dia akan hidup lagi pada tegangan kurang lebih ya sekitar 48 itu ya. Coba cek pelan-pelan, ini harus disetting ya sebelum kita buat rangkaian, kita harus pelan-pelan. Nah ini sudah hidup ini ya, sekitar 49,2 ya, 48an lah ini, sekitar 48. Sekitar 48 dia sudah hidup, mulai hidup lagi. Jadi ini maksimal itu apabila baterai lebih itu 60 volt dia akan mati. Kemudian untuk sebagai pengamanan ini ya, dan apabila tegangan baterai tinggal 42 volt dia akan mati juga, dan dia akan hidup apabila tegangan sudah 48 volt. Kemudian untuk tegangan atas 60 mati, dia akan hidup apabila tegangan sudah sekitar 59 dia akan hidup lagi. Mungkin itu teman-teman, ini variabel tegangan buatan sendiri ini. Jadi kita harus punya alat ini, alat variabel tegangan ini, tegangan yang bisa dirubah-rubah ini. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa nyeting, karena ini seperti ini karena buatan sendiri ya.
rangkaian sendiri, maksud saya merangkai sendiri. Mungkin itu teman-teman. Ini tinggal nunggu trafo satunya. Ini trafonya harus 2 ya nanti ya, harus di yang primernya yaitu di seri, dan kemudian sekundernya di paralel ini ya, supaya untuk menghasilkan daya kurang lebih 3000 sama 3000 6000, nanti menghasilkan daya 6000 watt nanti ini ya. Dengan upgrade ini akan menghasilkan daya 6000 watt. Nah, mungkin ini trafonya masih pesan ini dari Ngawi, dari Paron, Jawa Timur. Ini masih nunggu ya, mungkin 4 hari lagi baru sampai, baru saya rangkai. Mungkin gitu teman-teman, nunggu rangkainya, nunggu trafo datang. Jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan ini saya mengupgrade yaitu menggunakan tadinya inverter saya itu menggunakan tegangan 24 volt. Sekarang saya menggunakan tegangan yang 48 volt, yaitu 4 aki. Agak maju ini, nah ini dilihatin akinya, ini ada 4 aki, yaitu 12 kali 4 sekarang ada 24 volt. Tadinya kan hanya akinya hanya 24 volt, sekarang 48. Nah ini sebelumnya ini yang sebelumnya menggunakan aki 24 volt, yaitu dayanya kurang lebih hanya 3000 watt. Kemudian ini setelah saya upgrade seperti ini ya, jadi akinya ada 4 jadi 48 volt. Kemudian kit inverternya itu sudah saya rubah, kemarin sudah saya perbaiki untuk resistornya saya rubah, kemudian induktornya tetap. Nah trafonya ini sekarang ada 2, yaitu primernya 14 tambah 14 jadi 28 ya, keluarnya 220. Nah ini bisa untuk beban listrik sampai 6000. Nah ini trafonya besar-besar, ini bisa dicek, yaitu ini 14 trafo dari 14 ke 220. Jadi urutannya ini dari aki 48 volt 4 aki masuk ke kit inverter, kemudian ke induktor ini kemudian ke trafonya yang primernya di seri, kemudian sekundernya di paralel ini ya. Nah kemudian sudah ini tegangan kurang lebih 220 atau 219, ini bisa disetting nanti ya. Ya ini sudah bisa ini sudah kita coba. Nah kita coba ini untuk menyalakan hair dryer, ini bisa atau tidak nih. Nah ini sudah bisa ini, jadi sudah berfungsi dengan baik. Ya ini sudah berfungsi. Ya ini tegangan 220, kalau 219, 220. Ya, nah ini sekarang sudah berfungsi dengan baik. Ya jadi setelah saya upgrade ini berfungsi dengan baik, yaitu nanti tinggal akan saya uji apakah ini mampu 6000 watt atau tidak. Ini nanti akan saya uji hasilnya bagaimana. Ya ini upgrade dari 3000 watt menjadi 6000 watt, yaitu dengan menambah trafo, dengan memperbaiki kit inverter. Ya ini sudah jalan ini. Ya ini 0,6 ampere ini ya. Iya. Ya ini sudah bisa. Itu saja teman-teman, sampai jumpa nanti setelah ini selesai akan saya rakit, saya masukkan ke box agar bisa digunakan. Jadi nanti ini efeknya ini harus setting ulang semua itu, artinya tadinya 2 di seri menjadi 4 di seri, yaitu semua. Kemudian solar cell tadinya 2 di seri menjadi 4 di seri. Jadi nanti semua akan saya rubah untuk sistem jaringannya, baik dari solar cellnya maupun kemudian akinya, kemudian solar charge controlnya tadinya yang 24 volt saya setting menjadi 48 volt nanti ya. Demikian teman-teman, kita nanti lanjutkan setelah saya masukkan ke dalam box. Terima kasih teman-teman. Ini kita lanjutkan, saya buat upgrade rakitan itu trafo inverter, trafo low frekuensi atau trafo frekuensi rendah ini, yang tadinya
dari 3000 watt saya rubah menjadi 6000 watt, yaitu menambah 2 trafo. Ini 1 trafo, jadi trafonya ada 2, yang tadinya 1 ya 3000 menjadi 6000, yaitu bagian primernya ini saya seri, jadi 14 ditambah 14, jadi primernya jadi 28 volt, kemudian sekundernya 220 kita paralel ini ya, kita paralel, ininya kita seri, primernya 0 dengan L ini. Nah ini kemudian yang sekundernya, primernya kita seri. Ya, yang ini kit inverternya sudah saya upgrade juga. Nah ini kemudian saya tambahi rakitan sendiri, itu kapasitor untuk beban-beban yang tarikan beban berat awal ya. Kemudian ini tegangannya ini ada kurang lebih 48 sampai 56 ini, karena ada setiap 4 aki kita seri ini. 4 aki kita seri, 4 kita seri semua ya. Jadi tegangannya kurang lebih 48 sampai 56 volt ini ya. Ya, ini 56 karena ini ada tas dari solar cell. Nah, ini kita coba, ini tegangannya arusnya 1 ampere kita gunakan untuk pemanas air 600 watt. Ini akan berubah nanti ya. Ya, coba cek. Ya, ini sudah saya masukkan, jadi 3,5 ampere, tegangannya jadi turun karena ada beban, yaitu 5, jadi 53 tadi 55 ya. Jadi sudah jalan, ini sudah saya gunakan selama 2 hari ini percobaan ini. Hanya beban sampai puncaknya saya berapa wattnya belum saya coba, ini sambil ya menunggu jalan pelan-pelan. Nanti akan saya coba untuk beban sampai berapa ribu watt ini kemampuannya. Iya. Ya, mungkin itu teman-teman, ini upgradean ini, dan ini sudah saya seri semua. Kemudian yang solar cell yang tadinya 2 seri jadi 4 seri karena daya yang butuhkan karena 48 volt. Jadi untuk aki 8 volt, jadi dia harus di atas sekitar 80 volt, yaitu solar cellnya, karena 80 diturunkan menjadi sekitar 48 sampai 56 ini ya. Saya batasi solar cell inverternya 56 volt ya. Ya, mungkin gitu teman-teman, ini upgrade dari lampu ini low frekuensi yang dari 3000 watt menjadi 6000 watt ya. Sampai jumpa ya.